ada concern juga yang menyatakan si Kustul Hindi ini tidak empirik di Indonesia. Artinya iya. Jadi sebenarnya dari awal Ustadz Adi Hidayat membicarakan ini ya atau merekomendasikan Kusul Hindi ini, saya sudah pernah dihubungi oleh beberapa dokter yang kerabatnya beliau gitu ya, yang intinya berkonsultasi dengan saya bagaimana tentang ini gitu ya, tentang Kusul Hindi ini. Ya saya lalu memberikan jurnal-jurnal penelitian terkait Kusul Hindi, dan memang si Kusul Hindi ini tadi seperti yang saya presentasikan memang punya sifat sebagai imunomodulator ya, artinya meningkatkan kinerja dari sistem imun, kemudian juga ya punya potensi sebagai antivirus yang sebelumnya ada sifat antivirus, misalnya tadi ya sifat antivirus terhadap virus hepatitis B. Jadi ya bisa juga dia punya sifat antivirus terhadap COVID-19 juga. Jadi memang sebenarnya potensial untuk dikembangkan dan diteliti gitu ya. Kemudian terakhir beberapa hari yang lalu itu juga ada dokter yang lain lagi yang juga merupakan kerabat dari Ustadz Adi Hidayat juga mengontak saya, dan beliau bertanya bagaimana ini supaya bisa beredar secara resmi lah di Indonesia ya. Lalu saya sampaikan bahwa ya diregistrasikan aja ke Badan POM ya. Diregistrasikan ke Badan POM itu yang penting ada data-data ilmiahnya gitu ya, data-data seperti data-data keamanan, terutama data keamanan bahwa si Kusul Hindi ini memang aman untuk dikonsumsi, dan umumnya data kalau dia diregistrasikan sebagai jamu, dia sebenarnya cukup data pengalaman empirik aja, misalnya memang sudah lama digunakan dari zaman Rasulullah gitu misalnya ya, atau dari zaman sahabat misalnya, itu ada bukti seperti itu udah namanya bukti empirik, dan sebenarnya bisa diregistrasikan sebagai jamu ya. Tetapi memang ada concern juga yang menyatakan si Kustul Hindi ini tidak empirik di Indonesia. Artinya dari zaman nenek moyang di Indonesia ini belum pernah dipakai gitu, misalnya ini dipakainya di negara lain misalnya. Nah ini biasanya dikasih syarat melengkapi dengan data keamanan. Nah data keamanan itu bisa didapat dari uji toksisitas misalnya pada hewan coba, dan ini sebenarnya tidak sulit ya. Jadi mungkin 3 bulan juga kita sudah dapatkan hasilnya. Jadi bisa dengan cara seperti itu ya. Jadi kemudian kalau mau dilanjut lagi ya bisa diuji klinik gitu. Kalau sudah ada data-data keamanan bisa diuji klinik sebenarnya. Begitu jawaban saya. Jadi sebenarnya kalau mau langsung dikonsumsi juga sebenarnya bagus ya, tetapi kan artinya kalau mau diedarkan secara luas kan harus ada registrasi ya dari Badan POM.